Kemudian yang kedua adalah kitab Bulughul Maram. Sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cara untuk kemudian kita mengenal dan mengetahui kemurnian agama. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga seperti itu, karena keduanya adalah sumber di dalam beragama, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap dari hawa nafsunya, kecuali wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepadanya. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa seseorang yang berbicara di dalam agama yang bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, berarti orang itu berbicara dari hawa nafsunya. Orang yang membicarakan tentang agama tidak ada rujukan dari Al-Quran, begitu pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti bersumber dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini bukan rujukan di dalam beragama. Turunnya Al-Quran dan diutusnya seorang Rasul itu kemudian agar hawa nafsu kita dan akal kita itu tunduk kepada syariat, tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Bukan sama sekali kemudian untuk menentang Al-Quran dan hadis. Turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah menunjukkan kelemahan akal dan kehinaan nafsu, sehingga kemudian tidak ada pilihan bagi akal kecuali dan nafsu kecuali harus ditundukkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kemudian mempelajari Al-Quran dan hadis itu memang ya, bagi para ulama harus kemudian menguasai ilmu-ilmu, di antaranya adalah ilmu bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab ini memang tergolong berat bagi ya kita yang bukan orang Arab, ya. Sehingga kemudian tidak semua ya bisa langsung membaca dan kemudian langsung memahami dari bahasa Arab tersebut. Kemudian orang-orang yang ingin berbicara dalam agama, yang tidak mau mengikuti proses di dalam beragama, di dalam memahami, dinelo guru bahasa Arab, tidak mau belajar ilmu-ilmu yang kemudian untuk melayani Al-Quran dan hadis, dinelo guru hadis, bahwa ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ini yang dimaksud hadis sahih, begini periwayatannya, ada hadis mutawatir, ini perawi-perawi, ada buku-bukunya. Lalu kemudian muncullah aliran-aliran batiniyah yang kemudian meremehkan yang namanya ilmu syariat, ya, yang seolah-olah ilmu syariat ini adalah ilmu yang lemah, dan ilmu yang tinggi itu adalah tariqat, ilmu yang tinggi itu adalah ma'rifat. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ponis surga pada seseorang yang datang kepadanya kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sebelumnya apakah kamu adalah utusan Allah? Ya, apakah Allah yang mengutusmu? Lalu kemudian apa yang wajib saya lakukan dari salat sehari semalam?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Apakah ada selain daripada itu? Kata Nabi SAW, tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali kamu mau melaksanakan sunnah-sunnah. Puasa, apakah ada puasa yang wajib yang saya laksanakan? Rasulullah Ramadan. Apakah masih ada yang lain? Kata Nabi SAW, tidak ada. Kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Begitu. Kemudian juga ya perkara-perkara yang wajib. Lalu kemudian orang itu pergi. Kata Nabi SAW, aflah in sadak. Orang itu beruntung masuk surga dia. Kalau dia benar, ya. Di akhir sebelum dia meninggalkan Rasulullah SAW, dia mengatakan, wallahi katanya, la azidu ala hadha. Saya hanya mau melaksanakan ini dan saya tidak mau tambah. Yang wajib-wajib saja. Lalu dia pergi. Kata Nabi SAW, aflaha in sadak. Dia beruntung, dia akan beruntung jika dia benar bahwa dia akan menunaikan yang wajib itu. Rasulullah memberikan jawaban syariat. Lalu kemudian Nabi mengatakan masuk surga. Apalagi yang kita cari kalau tidak mau masuk surga? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tadi pertentangan ilmu yang kemudian prosesnya lama, harus belajar mengaji, belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir, belajar hadis, belajar usul fikih, belajar fikih. Panjang perjalanannya. Dan banyak buku yang harus dibaca. Serta harus melakukan perjalanan bertemu dengan banyak guru. Lahirlah kemudian ilmu-ilmu yang batiniyah. Yang hanya suka mencocok-cocokkan. Ya. Seperti itu. Ya. Yang kemudian kita ini dianggap sibuk dengan teks Al-Quran dan hadis, tapi kemudian mereka juga sebenarnya sibuk dengan rumus-rumus yang mereka buat-buat sendiri. Ya. A, I, U dan seterusnya. Maka kemudian membaca hadis-hadis Rasulullah itu ya akan menyegarkan pemahaman agama yang ada pada diri kita. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukanlah penjelasan yang menarik pada pengajian, bukan penjelasan. Yang menarik itu tetap kalamullah dan kalamur Rasul. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang paling benar adalah Al-Quran. Petunjuk yang paling ya, wa khairal hadis, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan selain daripada itu hanya menjadi mulia karena dia menjelaskan Al-Quran dan hadis. Ya. Kita pertama adalah Sahih Bukhari. Kita melanjutkan masih pada kitab atau bab al-iqtida, bukan ma yukrahu, yang dimakruhkan. Ya, tidak disenangi, tidak disukai, yaitu kasratus su'al, banyak bertanya. Hadis ke-6751. An Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau banyak riwayat karena memang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala rajulun, berkata seseorang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya, kita sudah jelaskan kalau Nabi artinya pembawa berita, kalau Rasul artinya utusan. Nabiullah yang membawa berita dari Allah, Rasulullah adalah utusan Allah. Wahai Nabi Allah,
man abi, ya, makutane, siapa bapak saya, ya. Di sini seolah-olah sebenarnya orang ini ada masalah dengan nasabnya, yang kemudian membuat dia ingin memperjelasnya. Akan tetapi kemudian Nabi SAW mengkhawatirkan jika seandainya Nabi memperjelas itu, maka justru asa'ahu, akan semakin memperburuk keadaannya. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa jika seandainya ketika diperjelas dan ternyata bukan itu bapaknya, maka kemudian ya akan tertuduhlah orang tuanya berzina. Ya, seperti itu. Dia bertanya, man abi? Ya, siapa bapakku? Qala abuka fulanun. Bapakmu itu adalah si fulan. Wa nazalat, lalu turunlah, karena banyak bertanya, ya. Jadi ini sudah berlalu sebelumnya. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhan ladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukku. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang seandainya dinampakkan kepada kalian membuat kalian sulit, susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu sangat mengkhawatirkan pembebanan kepada umatnya, kepada kita ini. Kalau rasa-rasanya ini akan diwajibkan, Nabi SAW tidak tampakkan. Seperti ya, salat qiyamul lail, ya. Kalau kita istilah kita tarawih di bulan Ramadan. Nabi khawatir ini akan diwajibkan, Nabi tidak keluar nampak. Ya. Karena jangan sampai diwajibkan lalu kemudian ini akan menyulitkan dan tidak sanggup untuk kemudian orang-orang itu melakukan. Ya. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini yang dikhawatirkan akan diwajibkan, itu ibadah yang sebenarnya pahalanya menghampiri pahala wajib. Karena kan dikhawatirkan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Menghampiri pahala wajib. Seperti hadis. Nanti kita akan baca hadisnya tentang masalah wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah atau inda kulli wudu. Seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, saya pasti akan perintahkan, berarti wajib, untuk bersiwak setiap kali salat atau setiap kali wudu. Maka dipahami bahwa berarti posisi siwak ini sedikit saja bergeser, dia akan menjadi wajib. Berarti menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Begitu pula ibadah-ibadah yang Nabi SAW sebutkan semakna dengan itu. Ya, termasuk qiyamul lail, salat tarawih itu besar pahalanya. Kenapa? Karena hampir saja wajib. Hampir saja wajib. Ya, banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain, tapi tidak semuanya disembunyikan oleh Nabi SAW karena khawatir diwajibkan. Kecuali beberapa ibadah yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabrahan nasu. La yabraha artinya ya, senantiasa, tidak henti-hentinya. Manusia yatasaaluna, mereka saling bertanya.
hatta yaqulu, hingga mereka mengatakan, hadzallahu khaliqu kulli syai'in faman khalaqallah. Ini Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka siapa yang menciptakan Allah? Nah, di sini bahayanya kalau orang suka bertanya, ya. Biasanya ini pertanyaan kalau anak kecil, pertanyaan susah dijawab. Jawab ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, nanti ujung-ujungnya siapa yang menciptakan? Allah. Orang kalau selalu banyak bertanya, ujung-ujungnya dia akan menanyakan masalah-masalah, atau syaitan akan mengarahkan ke masalah-masalah yang akan kemudian membuat dia kufur. Lihatlah orang yang suka bertanya-tanya itu, atau menguji atau mengetes. Dan agama turun bukan untuk itu. Coba, di antara kebiasaan buruk kita di dalam beragama, ketika ada orang yang kita anggap, oh ini petuntuk pada disenge, atau oh ini rajin pengajian, langsung ditanya, ya, mis semua si terima nata napuangi, ya kan, langsung diuji, ya, mis semua tega komon sebelum dijajak ketemu tuamu, di mana kamu tinggal sebelum orang tuamu melahirkan, ya. Agar dia sesempaja, iga tiwis sempaja, iga mas sempaja. Pertanyaan-pertanyaan entah dari mana asal usulnya ketika bertemu orang-orang yang menganggap membicarakan tentang agama, itu pertemuan yang saling mengetes dan berakhir ujub. Oh, mangga. Lalu kemudian yang tidak tahu ini, dodomo pak. Ya. Di penerapi bacaan. Baca kalau dibaca nega kita nah. Tidak ada kitabnya. Nah, itu tadi kembali pada ketidakmampuan mempelajari ilmu syariat, prosesnya, bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain membuat dia mencari jalur yang lain supaya dia terangkat dalam pembicaraan-pembicaraan agama, tapi sebenarnya tidak ada landasannya. Ya. Maka mudah saja kita dianggap. Ditanya agak boleh betul a i u. Kok tidak di Indonesia berdodo. Gurun dolo. Tingkah mana kita kemudian meruntuh itu. Itu nasi apa disenge, wisenge, ya. Mutimpa aku orangnya, dia mulai runtuh. Tingkah mana kita hadisnya, dia mulai runtuh. Dan sebagainya. Dan itu diantara kelemahannya pemahaman begitu, itu berbeda-beda. Letoko di Bone, Tomatuko Sumatera, lain juga di tempat-tempat yang lain. Berbeda riwayat, banyak versi. Ya. Jadi yatasaalun, orang itu akan saling bertanya. Perhatikan orang yang suka saling bertanya, menguji, itu akan berujung pada kebinasaan. Karena itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW, innama halaka man kana qablakum, yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa, kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Lalu lihat waqtilafuhum ala anbiyaihim. Lalu kemudian kalau disampaikan yang benar, tetap yang dia laksanakan menyelisihi dengan nabi-nabinya. Begitu, karena memang hanya untuk menguji. Ya. Memang untuk menguji. Maka kita yang sudah belajar ya, sunnah, mendengarkan hadis, ini tidak perlu masuk di hal-hal yang seperti ini. Ya. Karena kalau masuk, bikin bingung lagi. Apalagi kalau mudah, seperti sedih digaga gunaan apa disengekku ketika berbicara begini. Tidak perlu kita merasa begitu. Tetap Al-Quran dan hadis. Teman-teman cerita, ya, cerita-cerita yang
hanya sampai di lidah. Setelah itu apa pengamalannya? Bagaimana cara mengamalkan? Tidak ada. Ya, dicerita saja. Jadi yatasaaluna hatta yaqulu hadzallahu khaliqu kulli syai'in faman khalaq. Ulama mengistilahkan ini dengan sarihul iman. Ini istilah ini. Kejelasan iman. Kenampakan iman. Karena munculnya keraguan-raguan ini hanya ada pada kejelasan. Hanya ada pada kejelasan. Adapun orang yang memang tidak pernah jelas keimanannya, maka dia tidak akan muncul hal yang seperti ini. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apabila muncul pertanyaan ini, maka obatnya adalah kita mengucapkan benar, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan kan. Syaitan yang selalu. Adapun orang yang ragu, emang dia kena tepe, itu dibiarkan saja syaitan begitu. Ya. Yang selalu diganggu-ganggu ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ya, dan ini harus kita perhatikan bagaimana tipu dayanya syaitan. Tipu daya syaitan. Cara kerjanya syaitan itu bagaimana? Yang pertama membuat orang itu tidak beramal. Kalau dia beramal, bagaimana dia tidak ikhlas? Itu yang suka meruqyah mengobati orang, hati-hati tentang masalah akidah dan keyakinan. Jangan sampai kemudian setelah itu dia mengandalkan dirinya. Jangan heran kalau yang dia ruqyah itu sembuh-sembuh. Terutama gangguan. Kenapa? Ya, ini masalah bisnis. Bisnisnya syaitan. Kasih keluar janjinya itu, jangan mengganggu. Jangan mengganggu, roh. Wa'ala nih, saya sudah ambil ini, ustaznya ini, dia sudah mengandalkan dirinya. Jadi dia lepaskan yang kecil karena pegala balik lumpuh. Karena ustaz yang meruqyah atau dia sudah mengatakan, wah, saya yang kasih sembuh itu. Akhirnya, apalagi kalau dia bilang itu yang diruqyah, wah, jago meto Pak Ustaz. Iya, padahal ini macam ini pokoknya kesana ke sini dia pegang lempur Pak Ustaz ini. Muncul kemudian di dalam hatinya kebanggaan seperti itu. Ya. Ya, lalu kemudian misalnya orang itu pulang, kemudian kambuh lagi, datang lagi. Sekalinya ada ruqyah dia nanya loh. Sudah bingung. Ya, sudah bingung ini Pak Ustaz ini atau Pak Ruqyah ini. Kenapa pada saat itu dia telah mengandalkan dirinya? Orang yang meruqyah dengan sandro pada moi, dalam hal dia tidak tahu kenapa ini bisa sembuh, dia tidak tahu kenapa ini tidak sembuh. Sama. Cuma satu, kalau bagus keimanannya, ya, yang kita harapkan tentu ustadz yang paham agama. Ya, selama dia tidak tertipu dengan syaitan, maka dia akan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ruqyah kamu dulu, kamu sembuh, itu karena Allah menghendaki. Sekarang saya ruqyah kamu tidak sembuh karena Allah tidak menghendaki. Sama. Syaitan juga begitu. Ya. Sandro juga begitu. Mulai dari sandro sampai itu jin yang bekerja sama dengannya sama-sama bingung. Kenapa bingung? Karena semuanya bukan dia yang menyembuhkan, tetap Allah yang menyembuhkan. Yang terbiasa bahasa dibaca, kayak mudah-mudahan nuku peluruku, tanda nuku jenazah. Ya, cari lagi yang lain. Jadi dia tidak tahu kenapa ini bisa sembuh, kenapa tidak sembuh.
Hanya saja dia tidak tahu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Kemudian hadis selanjutnya. Jadi obatnya tadi ini, ya, intinya dulu jangan banyak bertanya, terutama dalam masalah agama. Selalu kita ingatkan, banyak bertanya itu susah mengamalkan, sesat di jalan. Beda kalau urusan dunia, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau dalam masalah agama, banyak bertanya, repot di jalan. Harusnya bisa dilaksanakan, dia tanya lagi detail-detailnya. Harusnya dia sudah bisa laksanakan, dia tanya lagi hal-hal rincinya. Padahal agama ini mudah. Ya, seperti tadi itu yang orang Arab Badui datang ke Nabi SAW. Setelah Nabi menerangkan begini, dia mengatakan, saya tidak tambah lagi, saya mau pulang. Kemudian hadis selanjutnya, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harsin. Dahulu pernah saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hars. Hars ini adalah kebun atau tempat bercocok tanam, hars. Nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian adalah ladang kalian. Di satu ladang kebun, bil Madinati, di Madinah, wa huwa yatawakka'u ala asib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang menyandarkan punggungnya, sedang bersandar. Famarra binafarin minal yahud, lalu lewatlah orang Yahudi. Famarra binafarin, sini famarra nafarun, B-nya tidak ziyada, sama dengan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah. Maka lewatlah nafar minal yahud, ada orang Yahudi lewat. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, saluhu anir ruh, tanya Muhammad tentang ruh. Ini ruh, banyak orang mau mendetail dalam hal ruh ini, yang kemudian yang menyebabkan banyak orang tergelincir karena mau mendetail sasaparatuye tentang ruh, nyawa. Banyak ini tereka napu jaji, mereka napu pusing. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, la tas'aluhu la yusmi'ukum ma takrahun. Tidak usah tanya, jangan sampai dia jawab kemudian memperdengarkan kalian apa yang tidak seharusnya kalian dengar. Musasatulim. Faqamu ilaihi, lalu kemudian mereka tetap berdiri bertanya kepada Nabi. Faqalu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, ya Rasulullah, hadisna 'anir ruh. Coba ceritakan kepada kami tentang ruh. Faqama sa'atan, Nabi SAW berdiri beberapa saat. Nabi kan tidak tahu ilmu gaib. Ditanya tentang sesuatu yang Nabi tidak tahu, maka Nabi tidak langsung menjawab. Yang zuru, menunggu. Nabi SAW berdiri beberapa waktu, yang zur, dia menunggu dan mengamati, melihat-lihat. Fa'araftu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya ketahui annahu yuha ilaihi, bahwa pada saat itu sedang diturunkan wahyu. Fata'akhartu anhu, lalu kemudian saya agak menjauh. Sahabat ini tahu perkara wahyu itu bukan perkara mudah. Berat itu wahyu. Kalau orang biasa tidak bisa. Wahyu itu berat, sehingga kemudian membuat hewan itu tersungkur kalau Nabi SAW di atas kendaraan. Makanya proses turunnya wahyu memang diawali dengan mukaddimah, mimpi, bunyi-bunyi, gemerincing. Beberapa bulan sebelum malaikat Jibril datang. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Soro kak, membela-bela kak, saya tahu ini wahyu sedang turun."
hatta sa'idal wahyu, sampai wahyu itu naik, ya, yang membawa. Summa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Kira-kira jawabannya atau tidak ini? Tanya tentang ruh seperti apa? Jawaban Rasulullah dari ayat, dari wahyu itu, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Jawab, masalah ruh urusan Tuhan saya. Selesai. Ya. Urusan Tuhan saya. Jadi kalau kita ditanya tentang hal tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, bilang saja saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Karena ini masalah agama. Ya. Jangan paksa tahu. Seolah gitu. Kemudian maka sholat. Dan inilah orang yang mereka paksa-paksa dirinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya Allah tidak ajarkan, tidak turunkan. Allah mengatakan jangan bertanya apa masalah ruh, urusan Allah. Sibuk orang syarif masalah tentang ruh. Nabi SAW jawabannya saja begini. Kira-kira masuk akal kemudian ada orang bisa menjelaskan masalah ruh, kemudian sedangkan ini adalah perkara yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lalu kemudian mereka jelaskan dengan penjelasan, tidak tahu apa yang membenarkannya. Lalu kemudian kita percaya. Nah, boleh tuh kaki nak jelaskan kamu kedaya itu kan cuma pembicaraan. Untuk membenarkan pembicaraan kira-kira apa? Ada dalilnya? Tidak. Sekedar bicara saja. Yang kemudian kita akan mendengarkannya di tempat yang lain dengan versi yang lain. Begitu saja. Ya. Maka hindarilah hal-hal yang seperti ini. Ya, bahkan ulama sendiri menjelaskan tentang masalah ruh. Sebagian mengatakan ruh itu tidak di dalam, tidak di luar. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan ruh itu seperti darah, seperti ini, seperti anggota badan. Dia bagian dari badan. Ulama mengatakan kedua-duanya salah. Yang pertama itu dia masuk dan menyerupakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Artinya berani dia membahas. Yang kedua itu ta'til, dia meniadakan. Dan berani menentukan bahwa dia tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di dalam, tidak di luar, berarti tidak ada itu. Ya. Tapi yang benar adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menemui Abu Salamah tatkala meninggal dunia, lalu kemudian mendapatkan matanya itu ya terbelalak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal arwaha idza qubidat, ketika ruh itu dicabut berarti dia jaram, fisik, ada fisiknya, dicabut maka kemudian diikuti oleh pandangan, tabi'ahul basar. Ya, berarti dia di dalam, itu bahasa hadis, artinya seperti itu. Sampai di situ saja. Sesuai dengan informasi hadis yang kita dapatkan. Kalau tidak ada tambahan ya cukup di situ. Bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ruh itu ketika dicabut ya, maka kubit itu begini ya, digenggam. Tabi'uhul basar, diikuti oleh pandangan. Dan pandangan itu hanya menangkap fisik. Pandangan itu menangkap fisik. Makanya angin ini tidak bisa dilihat. Yang kita lihat itu pohon yang bergerak-bergerak, kencatung ini. Ya. Jadi tidak bisa melihat yang tidak berfisik. Berarti ruh itu ada fisiknya. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Karena hadisnya
hanya sampai di situ. Maka penjelasan yang paling baik tentang ruh seperti itu, bahwa ruh ini adalah jaram itu memiliki fisik yang tidak dapat dilihat oleh manusia dan kemudian bisa digenggam oleh malaikat dan dicabut. Kemudian keunikan daripada ruh ini, walaupun dia itu bentuknya fisik, tapi seandainya ada orang yang dikurung dalam satu tempat, tetap ruh itu bisa keluar. Tetap ruh itu bisa keluar. Di situ keunikannya. Kita katakan bahwa ruh itu keluar, fisiknya ada, tapi walaupun dia manusia ini dibuatkan tempat setebal apapun, tetap ruhnya itu akan keluar. Nah, itu tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruh ini terkadang keluar sebagian. Tidak secara sempurna ya. Kalau secara sempurna berarti mati itu. Sama dengan orang yang bermimpi. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Orang bermimpi itu. Dan kemampuan kembalinya begitu cepat. Ketika mimpi letuni tega, kemudian dikasih bangun langsung. Jadi wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan hadis terakhir ya. Lalu kemudian nanti kita akan pindah pada bab selanjutnya. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari 3 hadis ini itu masih kaitannya dengan bab, agar kemudian kita itu tidak terlalu banyak bertanya. Sekali lagi bahwa Al-Quran itu, syariat itu turun untuk kita amalkan, bukan untuk kita perdebatkan atau perselisihkan. Penyebab kehancuran umat ini, dan itu sudah diinformasikan, terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak berbicara sehingga banyak perdebatan. Itulah yang kemudian banyak membuat kita saling berselisih. Karena terkadang kita mengangkat perkataan atau sikap itu ingin menyamai Al-Quran dan hadis, sehingga muncullah kemudian pengkultusan ya, melebihi kadarnya, baik itu guru ataupun selainnya ya. Dari sini kita harus berlaku wasata, pertengahan, tidak mengkultuskan, juga kemudian kita tidak menyelisihi adab ya, adab dan akhlak. Dan ini yang harus kita perbaiki sebagai penuntut ilmu, bagaimana kita menjaga adab dan akhlak ya. Bahwa kalau kita berselisih dengan guru kita misalnya, maka yang pertama yang harus kita tanamkan bahwa memang orang itu tidak ada yang maksum, bisa saja salah. Dan sebagaimana guru saya salah, saya pun kemudian hari bisa tersalah.
Seperti itu. Bahkan dalam hal akidah sekalipun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersalah dalam akidah. Tersalah dalam masalah akidah. Terutama tentang masalah neraka, kekal atau tidak kekal. Ya. Tapi bersamaan dengan itu para ulama menyikapi bahwa Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan nabi. Bisa benar, bisa salah. Bahkan dalam hal akidah. Salah tetap salah, tapi adab harus dijaga. Dan ini yang sangat menyedihkan di antara para penuntut ilmu. Ya, bahwa kemudian kita perhatikan paling banyak dibenci, dicaci, bahkan diungkit masalah pribadinya, gurunya, dari kemudian murid-murid atau para penuntut ilmu yang kita kenal mengaji, ya, mempelajari hadis-hadis, pelajari sunnah. Begitu mudah membicarakan kesalahan gurunya, bahkan masuk dalam masalah pribadi gurunya. Dan itu tidak boleh kalau sudah melampaui hal tersebut. Sudah masuk dalam masalah ghibah. Walaupun kita meluruskan kesalahan, luruskan kesalahan dalam hal itu saja. Jangan melampaui batasnya. Itu pun ya kita harus lihat kapasitas. Ketika saya membicarakan dan misalnya mengungkap aibnya, apakah orang akan mendengarkan atau tidak? Dan siapa saya? Ya. Dan darah ulama itu beracun. Terlepas bahwa ulama itu manusia, ya, bisa benar, bisa salah. Tapi kita harus berada di pertengahan, tidak mengkultuskan, juga kita tidak ya menyelisihi adab-adab. Para ulama berselisih, imam mazhab itu berselisih. Tapi mereka dengan adabul ikhtilaf. Ya. Imam Muslim itu murid dari Imam Bukhari. Tapi tatkala dia mendapati gurunya Imam Bukhari ini berselisih dengan gurunya, guru dengan guru berselisih, maka Imam Muslim tidak mencantumkan satu hadis pun dalam Sahih Muslim riwayatnya dari Imam Bukhari. Padahal ini Imam Bukhari, siapa Imam Bukhari? Lalu kemudian dia juga tidak mengambil riwayat dari gurunya yang satu. Begitu mereka menjaga adabnya sebagai ya penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan setelah azan.